kita harus memberikan perhatian yang sangat istimewa pada generasi ini. Karenanya kita harus mendidik mereka, bangsa ini, bangsa besar ini, untuk memiliki kemajuan yang baik, maka harus peduli pada pendidikannya. Tetapi pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang luar biasa, karena kita akan berbicara tentang pendidikan yang luar biasa untuk anak-anak bangsa ini yang luar biasa. Dan kita akan belajar bagaimana Islam ternyata sudah sangat jauh-jauh hari sudah memiliki perhatian, konsep, dan sistem untuk pendidikan anak-anak yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khalifah Trans 7 yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin dilahirkan berkekurangan. Kelengkapan anggota jasmani, kesehatan akal, dan kemurnian jiwa pasti menjadi impian tiap manusia sepanjang hidupnya. Dan juga impian bagi tiap orang tua bagi anak-anaknya. Manusia diciptakan dalam kondisi yang sangat beragam. Keberagaman sifat, karakter, kecerdasan, warna kulit, warna mata, bentuk hidung, tinggi badan, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang memiliki kondisi fisik dan mental sebagaimana orang pada umumnya. Namun, ada pula mereka yang berbeda dan luar biasa. Melihat segala perbedaan ini, masyarakat kerap kali menjadikan kondisi umum sebagai standar. Sehingga mereka yang memiliki kondisi yang berbeda diberikan sebutan tertentu yang menentukan cara pandang dan cara menyikapi perbedaan tersebut. Dalam beberapa hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang tertentu untuk menerima takdir yang berbeda. Adanya perbedaan ini, muncullah sebutan khusus seperti kaum penyandang disabilitas, kaum difabel, kaum berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Isu disabilitas kini muncul menjadi topik yang sangat penting, seakan baru saja mencuat dalam perkembangan dunia modern saat ini. Terutama dalam pemenuhan hak-hak dalam menikmati hidup layaknya mereka yang terlahir dengan fisik dan mental yang normal. Berbagai negara di dunia akhirnya membentuk hukum dan perundang-undangan sekaligus membangun fasilitas yang mendukung kaum penyandang disabilitas. Namun tetap saja, secara umum mereka belum mendapatkan tempat yang sepadan dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang berdiri sendiri, jauh terpisah dengan realitas. Itu sebetulnya PR besar buat pemerintah, buat negara, dan tentunya juga buat setiap sekolah. Setiap sekolah menginginkan harapan bahwa anak setelah lulus dari sini, mereka justru lebih produktif. Iya, Nek? Oh iya, bagus. Terus lanjutin ya. Lebih produktif, artinya mereka itu bisa berkarya. Berkarya ya, mereka pun sebetulnya bisa, cuman memang mereka itu dengan keterbatasannya tentunya harus dilihat
kira-kira mereka bisa berkaryanya di bidang apa. Itu tentunya sesuai dengan kemampuannya Pak Ustadz begitu. Jadi mungkin mereka tidak bisa disamakan hasil karyanya dengan anak pada umumnya. Ya, mengenai masalah dia potensinya sampai di mana, bakat dan mungkin skillnya di mana, ya mungkin guru bisa lebih ditanya kira-kira anak ini bisa mengembangkan aspek apa-apanya. Jadi kalau bekerja berarti mungkin ya? Iya, contoh seperti ini saja Pak Ustadz, alhamdulillah kayak Jilan, ini ya Teddy, mereka sehari-hari bisa membantu kami guru di sini. Gitu, mereka bisa misalkan bisa mintai tolong untuk membantu teman-temannya mendorong kursi roda. Kalau umpamanya bekerja di sebuah pabrik umpamanya, mungkin kan? Ya tentu Pak Ustadz, walaupun memang tidak semua anak kami ini mampu. Baik. Tapi beberapa sebagian ada bisa ya? Banyak juga Pak Ustadz. Nah ini yang kurang dipahami mungkin oleh kalangan dunia usaha. Baik. Sesungguhnya mereka itu bisa dikaryakan. Di dunia usaha Pak Ustadz. Begitu. Baik. Contohnya saja misalkan, dari dulu sayang mau kemana? Jadi contoh misalkan anak yang terbelakang mental ya, seperti Jilan misalkan, atau sekalipun ini Dika. Dia itu kalau sudah mengerjakan pekerjaan yang dia senangi, terus menerus dia akan senang dengan pekerjaannya itu. Artinya kalau dia bekerja di sebuah pabrik umpamanya atau perusahaan, dia menangani pekerjaannya dengan sangat sangat senang ya. Kemudian mereka mohon maaf merasa dihargai keberadaannya dengan diterima di suatu di suatu perusahaan untuk bekerja mungkin ya, tanpa mungkin mereka berpikir saya bekerja itu akan dapat upah misalkan. Mereka mungkin tidak berpikiran saya akan mendapatkan upah besar, kecil atau apa, tidak. Yang dia penghargaan itu penghargaannya, self esteemnya gitu. Faktanya, dunia baru peduli pada saudara-saudara kita di abad ke-20. Padahal, di abad ke-19 Masehi, abad di mana banyak sosiolog maupun filsuf Eropa kian bermunculan. Isu disabilitas masih mendapatkan respon yang negatif. Padahal, jauh sebelum munculnya ilmuwan, sosiolog dan filsuf Eropa, 13 abad sebelum abad ke-19 itu, Islam telah memberikan pandangan dan pengajaran tentang penanganan penyandang disabilitas bagi masyarakat dunia. Islam lebih menekankan pengembangan karakter, ketakwaan, dan amal soleh daripada melihat kelebihan atau kelemahan fisik dan mental seseorang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Saya sedang ada di atas alat peraga, ini alat untuk melatih motorik mereka dan digunakan untuk mendidik mereka. Dan ini adalah merupakan satu fenomena, satu keadaan yang harus mendapatkan penyikapan yang benar dan jelas. Sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam sejarah Islam, bagaimana Islam menangani mereka-mereka yang berkebutuhan khusus. Dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya zaman ini belum lama mereka sepakat untuk memperhatikan, menangani mereka dengan sangat baik. Itu belum lama mereka sepakat untuk itu. Bahkan belum terlalu jauh dari kita. Abad 19, masih abad 19, belum terlalu jauh dari kita. Seorang sosiolog bernama Herbert Spencer, dia bahkan mengeluarkan sebuah statement yang tidak layak tentang saudara-saudara kita, anak-anak kita ini. Dia mengatakan bahwa mereka hanya beban di masyarakatnya, mereka hanya mengganggu dan bahkan bisa membahayakan pemikiran umum. Subhanallah. Ini padahal baru abad 19 yang lalu. Bandingkan itu dengan bagaimana Islam, bagaimana dalam sejarah kepemimpinan Islam, dalam sejarah pemerintahan Islam, ternyata
mereka ini mendapatkan perhatian yang istimewa, perhatian yang sangat luar biasa. Lihat umpamanya tahun 88 Hijriah. Kalau Masehinya adalah tahun 707 Masehi, abad 8 Masehi. Itu Khalifah Muslimin Al-Walid Ibn Abdul Malik, yaitu Khalifah di dinasti Bani Umayyah, itu ternyata sudah membuat lembaga seperti ini. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, beliau membuat lembaga itu dan dilengkapi isinya dengan para pendidik, para pengajar ilmu yang memperhatikan mereka, para dokter, para perawat yang mengurusi makan mereka. Jadi subhanallah, dan itu semuanya adalah merupakan dana negara, dana kekhilafahan. Masya Allah, Islam sudah memberikan ajaran yang lengkap, dunia dan akhirat. Termasuk juga mereka yang terlahir dengan segala kekurangan fisik maupun mental. Bentuk ibadah mereka juga disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan yang berbeda-beda. Pedoman dan kewajiban dalam beribadah inilah yang juga menjadi dasar bagi khalifah-khalifah penerus amanah Islam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau membuat keputusan bahwa siapapun yang tidak bisa melihat, buta, itu didata oleh negara. Ini indah, gabungan antara kebijakan yang dahsyat, yang semua pembimbing itu digaji oleh negara. Juga bergabung dengan kepedulian seorang pemimpin bahwa mereka juga harus melaksanakan ibadah, tentu semampu mereka. Karena itulah maka kalau ada orang yang sebenarnya normal secara akal kemudian tidak bisa melihat, harus sholat di masjid, kemudian tidak ada yang mengantar, maka subhanallah khalifah punya kepedulian agar mereka tetap bisa sholat berjamaah di masjid. Maka disediakan orang yang tugasnya sehari-hari mengantar sholat 5 waktu. Bagi mereka yang mengalami masalah, umpamanya sudah tua segala macam, maka disediakan setiap 2 orang ada satu yang membimbing mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengubah cara pandang masyarakat Arab terdahulu terhadap kaum difabel. Bahwa sebagai muslim tidak sepatutnya memberikan stigma maupun sikap negatif bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga lebih jauh menekankan bahwa disabilitas tidak sedikit pun mempengaruhi kesempurnaan mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedulian yang dahsyat, contoh yang mulia dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memaafkan kesalahan yang terjadi pada mereka. Ada apalagi anak-anak kita ini, subhanallah, anak-anak kita ini sangat mungkin namanya juga dengan kebutuhan khusus seperti ini melakukan kesalahan. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau punya kepedulian, menziarahi, mengunjungi. Jadi mohon kunjungi mereka, karena ini adalah penghargaan buat mereka. Karena ini adalah kepedulian. Anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, mereka merasa tersingkir dari masyarakatnya kadang-kadang. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya. Itban bin Malik adalah salah seorang sahabat yang punya cacat di mata. Kemudian minta, ya Rasulullah kunjungi saya. Maka Nabi SAW mengunjunginya, dan kemudian Itban bin Malik minta agar Nabi sholat di salah satu ruangan di rumahnya, yang tempat itulah nanti dijadikan musola oleh Itban untuk sholat sunnah di rumahnya, tempat di mana Nabi pernah melakukan sholat itu. Jadi subhanallah, Nabi SAW sangat mempedulikan itu. Nabi menghibur mereka. الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم
عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ayat Al-Quran tadi mengandung beberapa poin penting dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Di antaranya adalah larangan mencela orang lain, larangan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk, larangan berprasangka buruk, larangan menggunjingkan kesalahan dan kekurangan orang lain dengan tujuan untuk menertawakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun secara gamblang menunjukkan perhatian dan cintanya bagi kaum yang luar biasa ini. Mengabaikan kondisi penyandang disabilitas jelas tidak menyelesaikan masalah. Mereka eksis dan ada di sekitar kita. Padahal diri mereka mampu untuk memegang amanah berupa pekerjaan seperti manusia lainnya. Untuk itu, diperlukan terapi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja otak dan sistem motorik tubuh. Terapi yang bukan dengan sistem-sistem temuan barat ataupun alat-alat berteknologi canggih, melainkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sebuah mukjizat bagi Rasulullah SAW sepanjang zaman. Al-Quran ternyata dapat menjadi terapi itu bagi perkembangan kesehatan jiwa dan tubuh mereka, kaum penyandang disabilitas yang luar biasa. Sebuah bukti kecintaan Allah pada seluruh umat manusia, tak terkecuali pada mereka, kaum penyandang disabilitas yang istimewa. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Silakan Al-Quran Karim. Al-Quran Karim ketika dibacakan, ditalakikan ke mereka, mereka mendengarnya, masuk ke sini, kemudian masuk ke dalam hati mereka. Subhanallah, hati ini merupakan panglima untuk semua gerak fisiknya. Kalau hatinya baik, mudah-mudahan insya Allah itu akan menggerakkan semua fisiknya menjadi lebih baik. Bahkan ketika mereka diminta untuk menirukan, ditalaki, diperdengarkan, kemudian ditirukan. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka membaca semampu mereka, mengucapkan semampunya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu menggerakkan lisan mereka. Bukankah para ahli kesehatan pun menyampaikan bahwa lidah kita, lisan kita ini ada unsur kesehatannya, dan subhanallah, bukankah makharijul huruf kita membaca alif, ba, ta, sa, dari mana keluarnya huruf? Kalau kita membaca bismillah, ada ba, sin, mim, alif, lam, ha, huruf-huruf itu ada tempat keluarnya. Lidah bersentuh dengan mana, menekan mana, mengeluarkan apa, menempel di mana. Subhanallah, itu salah satu rahasia yang itu harusnya dilakukan penelitian oleh para ahli. Itu salah satu rahasia mengapa Al-Quran bisa menjadi syifa, jadi obat buat mereka. Dan ini yang harusnya dilakukan. Pola-pola yang ada ini yang dilakukan, di mana dengan itu dilakukan, insya Allah, biiznillah, Allah akan memberikan sesuai dengan yang Allah berikan untuk perbaikan mereka. Karena mereka akan menggerakkan lisan mereka, akan menggerakkan hati mereka, mereka akan belajar duduk, dan yang paling penting adalah mereka mendapatkan barokah, keberkahan dari
kitab suci ini. Dan juga sebuah pengalaman yang menarik, saya memiliki pengalaman tentang hal seperti ini, dengan berinteraksi dengan anak-anak seperti ini. Kita bacakan Al-Quran pagi hari, waktu barokah pagi hari. Pagi hari kita bacakan Quran, dia mencoba meniru semampunya. Awalnya anak ini tidak bisa bicara dengan baik. Kalau dia bicara tidak ada yang paham. Disebutkan bahwa ini adalah autis, kemudian punya lisan yang kalau bicara tidak ada yang paham. Usianya sudah SD, dan subhanallah setiap pagi 2 jam, setiap pagi 2 jam dari pagi waktu yang barokah mulai sekolah, kemudian diperdengarkan Quran, dia mendengar bacaan gurunya, dia mendengar bacaan teman-temannya. Kemudian dia mencoba menirukan semampunya. Kemudian satu lagi yang penting, teman-teman di kelasnya yang keadaannya normal itu dilarang untuk membuli dan menyakiti mereka. Harus disayangi, harus dianggap bahwa ini adalah saudara kalian yang keadaannya berbeda. Kalau sendiri tolong ditemani, kalau menangis tolong dihibur. Ketika mereka adalah orang sedang lapar, tolong diberi makanan, tolong dibantu. Itu dikondisikan, dan itu menjadi kondisi sosial yang membuat dia bangkit. Dia berusaha untuk menjadi seperti teman-temannya, sama seperti mereka. Dan subhanallah hasilnya, gabungan antara Al-Quran dan interaksi sosial yang baik, lingkungan yang baik itu, hasilnya anak ini kemudian bisa bicara dengan sangat baik, dan kita dengan sangat mudah memahami seperti saya berbicara sekarang. Ini bukti istimewanya bahwa kita harus bertanya kepada Islam. Kalau hari ini berkembang banyak sekali tentang masalah penelitian bagaimana menangani, ternyata mari kita para ahli meneliti tentang bagaimana berbasis Al-Quranul Karim, kita mencoba untuk mengembalikannya, dan silahkan lakukan penelitian agar keadaannya terus tumbuh dengan lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.